Puji Tuhan, sebentar kita akan memulaikan ibadah pada petang hari ini. Mari ibu-ibu kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Dengan kasih Kristus nanti Tante Lili tembok buka pembukaan ibadah bertemu. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, setiamu di sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sepanjang hari Engkau sudah menolong, bahkan Engkau memberkati kami. Kami boleh ada saat sore hari ini, semua karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Hingga sore hari ini Tuhan, kami berkumpul untuk memuji, mengagungkan nama-Mu karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memimpin setiap acara ibadah kami sore hari ini. Dari awal pertengahan ke akhirnya, hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan, baik musik, WL Singer, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau pakai dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan tetap bangkit berdiri. Sejenak kita akan melupakan aktivitas kita, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kalau sepanjang hari ini Tuhan telah memberikan kesehatan bagi kita, memberkati kita. Untuk itu mari kita memuji akan nama Tuhan. Kalau kita senantiasa ada di dalam lindungannya, kita akan naikkan pujian, ku jatuh cinta padanya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, ku cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh, cintanya
Yesus, hanya Yesus, Dia Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Sekali lagi. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan sebagian daripada firman-Nya. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian Ku Berikan Hatiku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu. Ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rinduku Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku,
Inilah kerinduan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami telah menaikkan setiap pujian, penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu dan menjadi persembahan yang berbuah harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, sore hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu meneguhkan kami, firman-Mu menguatkan kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami sore hari ini. Setiap kuasa yang tidak berasal daripada Engkau yang mencoba mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan, kami mau tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Roh Allah berkuasa dan berdaulat di tengah-tengah kami sore hari ini ya Tuhan. Sehingga kami yang datang, kami dikuatkan, kami dipulihkan, dan kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah urapan Allah boleh bekerja atas hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya berasal daripada Tuhan dan memberkati setiap kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat sore, bersyukur kalau sore hari ini Tuhan memberi kita kesempatan lagi untuk datang bersekutu di rumah Tuhan. Banyak orang tidak bisa datang beribadah, tetapi setiap kita adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita masih boleh menikmati hadirat Tuhan sore hari ini, amin. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu Gembala, serta pengurus wanita yang mempercayakan saya untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Baik ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, langsung saja kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan sore hari ini adalah setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Kita akan buka ayatnya dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Kita akan bacakan ayat ini, ibu-ibu boleh memperhatikan, saya akan bacakan untuk kita semua. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-8, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Puji nama Tuhan, kita sudah membacakan satu perikop tentang surat atau pesan yang disampaikan kepada jemaat di Smyrna. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca dalam Wahyu pasal yang kedua sampai yang ketiga, di sana ada 7 jemaat yang dikirimi surat yang berasal dari Tuhan sendiri melalui Yohanes ketika dia ada di pembuangan di Pulau Patmos. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 7 jemaat di Asia kecil ini adalah gambaran dari gereja Tuhan. Gereja Tuhan mengarah kepada individu ya, bukan bangunan, yaitu saya dan saudara. Ketujuh jemaat ini adalah gambaran dari kepribadian kita dalam mengiring Tuhan. Yang pertama dalam Wahyu pasal yang kedua, di sana ada jemaat Efesus. Jemaat Efesus ini menggambarkan gereja atau pribadi anak Tuhan yang meninggalkan kasih yang semula. Pertama-tama dia mengenal Tuhan, dia begitu tekun, dia begitu giat akan pekerjaan Tuhan.
tetapi lama-kelamaan dia meninggalkan kasihnya yang semula. Yang kedua, jemaat Smyrna yang sudah kita bacakan tadi, itu menggambarkan gereja Tuhan yang hidupnya menderita, miskin secara jasmani, tetapi dia kaya akan iman, dia kaya akan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, jemaat Pergamus menggambarkan gereja yang kacau karena membiarkan diri disesatkan dan pada akhirnya dia hidup dalam kesesatan. Dan yang keempat ada jemaat Tiatira. Jemaat Tiatira ini menggambarkan gereja Tuhan yang mencampur kebenaran dengan penyembahan berhala. Di satu sisi dia menyembah kepada Tuhan, tetapi di lain waktu dia juga menyembah berhala. Banyak anak-anak Tuhan, sebenarnya bukan anak Tuhan ya, orang Kristen KTP, dia hari ini dia beribadah, tetapi ketika dia sakit dia pergi ke dukun, dia mencari pertolongan dunia. Banyak orang Kristen seperti itu. Dan kelima, jemaat Sardis. Jemaat Sardis ini menggambarkan gereja Tuhan yang sudah hampir tertidur atau mati rohani. Kalau ibu-ibu bisa baca dalam Wahyu, di sana ada kata bangunlah. Artinya rohnya sudah tidak menyala-nyala lagi, rohnya sudah mulai padam. Banyak anak Tuhan juga yang demikian. Yang keenam, jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia ini menggambarkan gereja Tuhan yang setia dan mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Ada dua jemaat yang tidak mendapat teguran tetapi mendapat pujian dan kekuatan dari Tuhan, yaitu jemaat Smyrna dan jemaat Philadelphia. Yang ketujuh adalah jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia ini menggambarkan gereja Tuhan yang suam-suam kuku. Dia tidak lagi bergairah dan tidak lagi bersemangat tentang Tuhan. Kalau ibu-ibu bisa baca, jemaat Laodikia ini adalah jemaat yang berkecukupan secara ekonomi dan finansial. Mereka punya segalanya. Dan mungkin karena kenyamanan hidup yang mereka terima, yang mereka alami, membuat mereka menjadi seolah-olah tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi perlu Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, itulah jemaat, ketujuh jemaat di Asia kecil yang menjadi gambaran dari kehidupan anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Kita kembali lagi dalam ayat yang ke-8 tadi, jemaat Smyrna. Smyrna artinya yang dikasihi, perhiasan Asia. Smyrna ini adalah sebuah kota pada waktu itu, dan sekarang nama kota ini adalah Izmir dan berada di Turki. Mengapa dikatakan perhiasan Asia? Itu karena kota Smyrna ini adalah kota pelabuhan dan menjadi pusat perdagangan dan juga kota wisata. Kota ini begitu indah dan megah pada masa itu. Mari kita lihat dalam ayat yang ke-8 tadi, di sana dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Malaikat jemaat di sini adalah gembala jemaat di Smyrna. Inilah firman dari awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Jadi firman Tuhan ini datang langsung dari Tuhan dan ditujukan kepada jemaat di Smyrna. Ayat yang ke-9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat ada beberapa tantangan yang dihadapi jemaat Smyrna pada masa itu. Ada 3 hal. Yang pertama di ayat 9 ini adalah mereka mengalami kesusahan. Mereka mengalami kesusahan. Di kota Smyrna terdapat banyak sekali dewa. Dan mayoritas penduduk di Smyrna itu adalah penyembah berhala. Sebagai minoritas di kota Smyrna, orang-orang percaya pada saat itu seringkali mendapat ancaman dan intimidasi dari masyarakat mayoritas. Sehingga ketika mereka membuka usaha atau mereka mencari pekerjaan, itu sangat sulit. Mereka sangat kesusahan dalam berbagai bidang. Banyak hambatan yang diterima oleh anak-anak Tuhan pada waktu itu. Yang kedua, tantangan yang mereka hadapi dari ayat yang ke-9, mereka mengalami kemiskinan. Selain dari susah,
untuk mencari pekerjaan, jemaat Smyrna juga sering mendapat ancaman dari pemerintah Romawi pada masa itu. Rumah mereka dibakar, usaha mereka dihancurkan, sehingga membuat orang-orang percaya sangat menderita, sangat miskin secara jasmani. Mereka tidak punya apa-apa. Dan yang ketiga, tantangan yang mereka hadapi yaitu mereka difitnah. Karena iman mereka kepada Tuhan, masyarakat tidak menyukai mereka. Satu kali didirikan patung salah satu dari kaisar yang memerintah pada masa itu, dan setiap sekali setahun seluruh penduduk Smyrna disuruh untuk menyembah patung itu. Tetapi orang-orang percaya pada masa itu mereka tidak mau. Mereka disuruh untuk menyembah patung kaisar sekali setahun. Setelah acara itu selesai, mereka pulang dan mereka bisa kembali menganut agamanya masing-masing. Tetapi yang dilakukan oleh orang-orang percaya, mereka tidak mau. Mereka tidak mau menggantikan Tuhan dengan apapun. Bahkan mereka tidak mau menggantikan Tuhan walau hanya sedetik pun. Amin ibu-ibu. Jangan pernah gantikan Tuhan dengan apapun. Dan dalam waktu sebentar pun jangan pernah menggantikan Tuhan. Amin. Sehingga hal itu menyebabkan masyarakat atau orang-orang percaya pada waktu itu difitnah. Mereka difitnah tidak patuh kepada pemerintah. Mereka difitnah sebagai pemberontak terhadap pemerintah. Sehingga hal itu menyebabkan penderitaan mereka semakin bertambah. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kesusahan yang dialami oleh orang Kristen pada saat ini belum seberapa dengan apa yang dialami oleh orang-orang Kristen pada masa itu. Ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi ini juga ada dalam sejarah. Penderitaan jemaat Smyrna begitu dahsyat. Dalam pasal ini kita sudah lihat dalam perikop yang kita sudah baca, jemaat Smyrna sama sekali tidak mendapat teguran dari Tuhan, tetapi justru mereka mendapatkan kata-kata motivasi kekuatan daripada Tuhan. Kemiskinan jasmani bukan menjadi penghalang bagi seseorang untuk menjadi kaya secara rohani, tetapi ketika seseorang kaya dalam finansial bukan juga berarti dia lebih rohani dari kita. Karena banyak sekali yang terjadi bahwa orang-orang yang tidak percaya pun bisa hidup berkelimpahan secara finansial. Betul ya ibu-ibu ya? Jadi jangan pernah mengukur kerohanian seseorang dari apa yang dia miliki. Seperti yang kita sudah lihat tadi bahwa jemaat Laodikia pun mereka hidup berkelimpahan, mereka mapan secara finansial, tetapi mereka mendapat teguran dari Tuhan. Tuhan katakan mereka, engkau buta, engkau miskin, dan engkau melarat. Padahal kalau kita lihat dari sisi perekonomian mereka, mereka sangat mapan. Tetapi di mata Tuhan mereka miskin dan melarat. Di Smyrna terdapat banyak orang Yahudi. Tetapi bagi Tuhan, seperti ayat yang sudah kita bacakan dalam ayat 9 tadi, di sana dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jadi orang-orang Yahudi yang ada di Smyrna pada masa itu, kebanyakan mereka juga penyembah berhala. Jadi di mata Tuhan mereka itu adalah jemaah iblis. Ya, hati-hati bagi setiap orang-orang percaya ketika hatinya jauh dari Tuhan. Tuhan sebut mereka sebagai jemaah iblis. Ada orang yang datang ke gereja tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Jadi siapakah mereka? Ibu-ibu yang mengatakannya ya. Mereka adalah jemaah iblis. Jadi kita harus perlu memperhatikan kehidupan kita. Apakah kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan atau apakah hati kita jauh daripada Tuhan? Dalam ayat yang 10 kita akan lihat, di sana dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dalam ayat 10 ini jemaat Smyrna dinubuatkan akan mengalami
penderitaan, ancaman dan aniaya yang hebat selama 10 hari. 10 hari di sini mengarah kepada 10 kaisar yang memerintah di kota Smyrna pada masa itu. Dan selama pemerintahan dari 10 kaisar ini, orang-orang Kristen selalu mendapat ancaman, selalu mendapat siksaan dan aniaya. Terbukti dengan sejarah penganiayaan yang dahsyat terhadap orang-orang percaya pada masa pemerintahan 10 kaisar Roma ini. Ibu-ibu kalau mungkin penasaran bisa lihat, buka di Google 10 kaisar yang memerintah pada masa itu yang menganiaya setiap orang-orang percaya. Ada yang dibakar hidup-hidup dan dijadikan sebagai penerangan pada malam hari. Ada yang dimasukkan ke dalam minyak panas, mereka digoreng. Ada juga yang dipenjara dan banyak lagi penderitaan-penderitaan yang mereka alami pada masa itu. Tetapi sekalipun orang-orang percaya mengalami hal-hal yang demikian, mereka tidak undur dari Tuhan. Mereka tetap setia sampai akhir hidup mereka. Hal ini juga akan dialami oleh orang-orang percaya di akhir zaman menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Orang-orang akan mengalami kesusahan dan banyak penderitaan. Di ayat yang ke-11 di sana dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi orang-orang yang setia sampai akhir, dia tidak akan mengalami kematian yang kedua. Artinya kita hanya sekali mati, kemudian kita dibangkitkan dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus pada kerajaan 1000 tahun damai. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setia di sini bukan hanya tentang kehadiran kita di gereja secara fisik. Nggak enak sama ibu gembala, sama bapak gembala. Nggak enak, nanti kalau nggak hadir ditanyain sama ibu ketua, kok selalu nggak hadir. Ya, kesetiaan di sini bukan hanya tentang kehadiran kita di gereja, tetapi setia di sini adalah tentang pengorbanan kita, tentang kepatuhan kita dan ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Setia itu harus berkorban, korban perasaan, bukan lagi mauku tetapi maunya Tuhan. Amin. Tidak lagi setia itu adalah korban waktu, bukan untuk kesenanganku tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Banyak hal yang kita harus korbankan. Bahkan firman Tuhan katakan orang-orang percaya harus pikul salib. Artinya apa? Kita harus menyalibkan kedagingan kita, keinginan daging kita harus salibkan. Ya, kita harus mengutamakan kepentingan Tuhan, kita harus mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Mungkin kita pengen jalan kemana-mana, sehingga kita sampai meninggalkan ibadah. Jangan sampai demikian ibu-ibu. Utamakan Tuhan dulu, amin. Dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29 di sana dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi di sini dikatakan kepada kita dikaruniakan bukan hanya sekedar percaya, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. Amin ibu-ibu. Siap menderita, amin. Jemaat Smyrna menjadi contoh bagi kita. Mereka mengalami banyak aniaya yang begitu dahsyat, ketidakadilan, bahkan fitnah, bahkan segala jenis penderitaan mereka alami. Tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Mungkin jika di antara kita pada saat ini belum ada yang mengalami penderitaan selama ikut Tuhan, perlu dipertanyakan. Kalau kita hidupnya nyaman-nyaman saja, tidak ada senggolan dari sana sini, tidak ada omongan sana sini ketika kita mengiring Tuhan, perlu dipertanyakan, apakah kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan? Ya. Karena firman Tuhan katakan, orang percaya itu harus menderita. Dagingnya itu harus menderita. Mengikut Tuhan bukan seperti yang saya katakan tadi, bukan lagi kesenanganku, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena seringkali daging kita ini selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita ingin menikmati hidup
kita ingin hidup kita enak-enak, tetapi kan firman Tuhan tidak demikian. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ibu-ibu gereja Pentakosta, kita harus tetap setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Bukan sampai kita tua atau sampai kita sukses, bukan. Tetapi sampai seumur hidup, sampai kita berada dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan, kita harus tetap setia, amin. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kesetiaan kita diuji. Kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu. Oleh sebab itu kita harus berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari supaya kita mampu mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Tetaplah setia sekalipun keadaan yang kita alami tidak mudah. Di akhir zaman ini akan semakin banyak tantangan yang diperhadapkan dengan kita. Baik itu kesenangan, ibu-ibu melalui kesenangan kita, melalui kenikmatan hidup yang kita terima, itu juga bisa menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah ketika kita hidup nyaman, kita hidup enak, apakah kita masih sungguh-sungguh mengiring Tuhan? Bukan hanya hal-hal yang menyakitkan yang menguji kesetiaan kita, tetapi kesenangan hidup juga bisa menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi perlu kita koreksi hidup kita setiap hari. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah hari ini kita masih setia kepada Tuhan? Ataukah kita hanya hadir saat ini hanya untuk mengisi daftar hadir atau hanya supaya orang melihat kita hadir beribadah? Jangan kita datang beribadah supaya dilihat orang kita rajin beribadah, tetapi datanglah beribadah karena kita mencintai Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, amin. Sekali lagi jangan pernah gantikan Tuhan dengan apapun, tetaplah setia mengiring Tuhan. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan sore hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya mengundang singer maju ke depan. Kita naikkan pujian. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Untuk mengajar kami semakin setia mengiring Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oleh Tuhan, untuk kita mengiring Tuhan itu tidak mudah. Banyak sekali hal yang diperhadapkan dengan kita, banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Tetapi pastikan hidup kita setia pada Tuhan. Pastikan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan semua yang kita lakukan adalah sia-sia. Haleluya, haleluya. Mari naikkan pujian ini lebih sungguh lagi. Katakan mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Amin Tuhan. Mengikut Yesus. Kami mau ikut Engkau Tuhan. Haleluya.
Ya Bapa di sorga, dalam nama Yesus, inilah yang menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu, bahwa kami mau mengikut Engkau seumur hidup kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus selalu tolong kami, tinggal dalam hidup kami, supaya benar-benar kami teguh dan selalu mau berdiri di atas kebenaran firman Allah, hidup bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Tuhan, inilah hidup kami, hidup yang percaya, tetap percaya, walaupun harus melewati masalah persoalan. Kami percaya Tuhan selalu menguatkan kami, Tuhan selalu membela kami, Tuhan yang selalu tinggal dalam hati kami lewat pekerjaan Roh Kudus, lewat kuasa firman Allah yang mengokohkan kami, yang menguatkan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tetap mau mengiring Engkau Tuhan. Kami mau tetap percaya kepadamu. Teguhkan iman percaya kami kepadamu, supaya Tuhan kami tidak terhilang, tetapi kami selalu ada di hadirat Allah. Kami selalu memegang kebenaran firman Allah, karena firman Allah itu yang akan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Allah. Memberkati Ibu Deborah, Tuhan memberkati kami semua yang sudah dengar firman Allah. Ya Bapa di sorga, teguhkan kami yang percaya kepadamu, supaya kami tidak terhilang, kami tidak jatuh, tetapi kami selalu berdiri atas pimpinan Tuhan. Kami kuat karena Tuhan ada dalam hidup kami. Kami kuat karena kebenaran firman Allah berkuasa dalam setiap hidup kami. Bapa di sorga, jadikan kami wanita-wanita yang benar kuat dalam Engkau, Roh Kudus yang menopang kami. Terima kasih, kuat dalam perjalanan hidup kami di dalam dunia ini Tuhan. Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau, dan biar Tuhan yang memegang hidup kami, supaya kami tidak terhilang tetapi tambah kuat di dalam Engkau. Terima kasih untuk kuasa firman Allah. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah melayani. Tuhan, terima kasih untuk kami yang ada sore hari ini. Kami percaya Tuhan akan kokohkan kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Tuhan yang memegang setiap kami yang percaya kepadamu, supaya kami tetap berharap kepadamu. Inilah kami ibu-ibu yang selalu mengandalkan Engkau. Kami selalu menghargai akan kebenaran firman Allah. Roh Kudus yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami menjadi wanita-wanita yang kuat karena Tuhan yang menopang kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan akhiri ibadah pada sore hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman Allah. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Oh Tuhan, teguhkan kami Tuhan, supaya kami tetap selalu menaruh pengharapan kepadamu, bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh menjadi wanita yang kuat, karena Roh Kudus beserta dengan kami, firman Allah beserta dengan kami. Kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.